Warahmatullahi wabarakatuh. 387 tampil menakjubkan 7. Lin Zui membawa Gu Qingqing keluar menuju mal kelas atas di kota Binhai. Ia tidak membawa Gu Qingqing pergi ke lantai bawah untuk membeli pakaian dan sepatu, tetapi langsung membawanya pergi ke salon kecantikan di lantai atas. Begitu mereka memasuki pintu, ada dua wanita berpakaian seragam yang datang menyambut dengan senyuman di wajah mereka. Selamat datang. Layanan apa yang Anda inginkan? Lin Zui tersenyum dan melirik Gu Qingqing, lalu menjelaskan, tolong tata sebuah gaya untuknya. Pakaian, sepatu, tas tangan, aku akan membeli semua itu. Gaya untuk pergi menghadiri perjamuan. Sedangkan untukku, nanti bantu aku mengurusnya juga. Nona yang menyambut mereka mengangguk dan bertanya lagi, baik. Kalau boleh tahu, tipe tatanan seperti apa yang harus kami siapkan? Bermartabat, murni, atau liar? Lin Zui tersenyum dengan santai dan menjawab, semuanya baik, tapi intinya hanya satu. Buatkan apa saja, yang penting cantik. Lebih baik lagi kalau bisa lebih cantik daripada Suzy Pei. Jangan khawatir tentang harganya, tidak masalah bagiku. Presiden Lin, Gu Qingqing sedikit mengernyit. Salon dan spa kecantikan kelas atas seperti ini jelas tidak murah. Terakhir kali Li Yuyu membawa Gu Qingqing untuk melakukan perawatan kecantikan full set, harganya sudah melebihi 4 digit. Itu pun masih belum termasuk gaun dan sepatu. Melihat kualitas salon ini, meskipun tidak semewah yang ada di Yancheng, kualitasnya juga tidak buruk. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk penataan gaya di tempat seperti ini? Ditambah dengan pakaian, sepatu, dan tas tangan. Pertama, ini jelas terlalu mahal. Kedua, Gu Qingqing juga tidak ingin menarik perhatian malam ini. Lin Zui hanya tersenyum dan berkata, aku juga adalah tuan muda keluarga Lin. Kamu adalah pasangan wanitaku, jadi tentu saja harus berpakaian lebih cantik. Gu Qingqing masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi seorang konsultan kecantikan telah datang. Lin Zui tersenyum dan berkata, cepat pergilah. Setelah Gu Qingqing pergi, Lin Zui berganti pakaian menjadi setelan Givenchy. Ia juga merawat rambut dan wajahnya. Ketika ia keluar, hari masih sore dan ada tempat istirahat di luar salon kecantikan. Sudah ada orang yang menunjukkan tempat duduk untuknya dan kemudian menuangkan secangkir kopi untuknya. Lin Zui duduk bersandar di sofa. Sinar matahari bersinar masuk melalui jendela besar di belakang. Ia mengambil cangkir kopi dan meminumnya sambil mengeluarkan ponselnya untuk melihat informasi. Lin Zui melihat-lihat sektor keuangan terlebih dahulu. Serangannya beberapa kali terhadap grup Leng sebelumnya ternyata memiliki efek yang sangat luar biasa. Harga saham grup Leng dan Huang Ting Entertainment terguncang. Lin Zui pun memperoleh banyak keuntungan dari itu. Kemudian, begitu Lin Zui mengungkap skandal Leng Xicheng dan Suzy Pei, serangan itu awalnya membuat Leng Xicheng kewalahan hingga tidak sempat menanganinya. Tetapi, Leng Xicheng malah menggunakan skandal itu dengan cepat untuk membuat sensasi. Harga saham grup Leng tidak turun dan malahan naik. Selain itu, skandal itu masih menarik banyak perhatian hingga berhasil menaikkan popularitas resor dan bisnis hotel kelas atas grup Leng di kota Binhai. Lin Zui sejak kecil sudah tahu bahwa ada putra angkat seorang paman yang juga menjadi pewaris grup Leng. Keluarga Leng dan keluarga Lin memiliki dendam hitungan generasi, tetapi pamannya malah sangat menyayanginya. Lin Zui tidak yakin dan bahkan tidak merasa senang. Ia ingin tahu sebenarnya seberapa kuat Leng Xicheng yang legendaris ini. Meskipun Leng Xicheng telah menyelesaikan semua halangan yang Lin Zui buat, apakah pria itu benar-benar sudah menang? Lin Zui sedikit menyipitkan matanya, kemudian melirik ke arah pintu besar yang tertutup rapat. Mengapa ia merasa Nyonya Leng, yang selalu menyembunyikan pernikahannya, adalah kunci dari masalah ini? Ketika Lin Zui sedang melihatnya, pintu besar yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka. Seorang ahli kecantikan keluar dan berkata, maaf membuat Anda tunggu lama. Pandangan Lin Zui yang dalam berubah dan kembali menjadi pandangan lembut seperti sebelumnya. Lalu, ia melihat ke arah pintu itu. Terdengar suara sepatu hak tinggi yang perlahan-lahan berjalan mendekat. Ketika sepasang tangan putih mencapai samping pintu dan membuka pintu itu dengan lembut, senyuman di wajah Lin Zui benar-benar langsung membeku dan ia mendadak tertegun. 388 tampil menakjubkan, 8. Apa yang aku lihat? Apakah aku salah melihatnya? Gu Qingqing itu, pikir Lin Zui. Ternyata, orang yang berada di depannya benar-benar adalah Gu Qingqing. Gu Qingqing mengenakan gaun merah ketat.
Bagian depannya berpotongan rendah dengan manik-manik mencolok dan payat kecil yang dijahitkan di sampingnya. Dari tulang selangka terus ke bawah, terlihat kulit putih yang samar hingga ke ujung. Pegunungan yang tak berujung berdiri tinggi di dalamnya. Sebuah jurang yang dalam sangat menarik perhatian. Rambut Gu Qingqing yang sedikit keriting terurai ke bawah seperti air terjun. Helaian rambut yang sedikit nakal masih berlari ke dada depannya dan menghalangi sebagian besar pemandangan musim semi yang sedikit terekspos. Setengah tertutup dan setengah terbuka, tampaknya lebih memesona. Rok di balik gaun Gu Qingqing dijahit dengan kain tipis. Lapisan lipatan di bagian depan roknya agak pendek dengan ujung dihiasi dengan rumbai yang mengekspos sepasang kaki kecil, putih, dan ramping. Sedangkan, bagian belakang roknya menyeret tanah. Ketika Gu Qingqing berjalan, kain tipis di balik gaunnya sedikit terangkat dan rumbai sedikit bergetar. Dipadukan dengan sepasang sepatu hak tinggi berwarna emas, penampilan Gu Qingqing jadi terlihat sangat mulia. Terutama, wajah Gu Qingqing yang memang awalnya sudah sangat cantik ketika tidak memakai riasan sama sekali. Sekarang wajahnya dirias sedikit, namun seluruh sosoknya tampak berubah menjadi seperti batu giok yang diukir. Gu Qingqing langsung menjadi bunga yang merekah dan bersinar. Bibir merah muda yang lembut, hidung yang tinggi dan indah, wajah yang putih dan cerah, terutama matanya. Bulu mata Gu Qingqing yang panjang dan melengkung sedikit bergerak, memperlihatkan pupil matanya yang murni dan jelas. Bagaikan sebuah lukisan pemandangan berkabut, sangat sedikit tetapi sangat cantik, keindahannya menjungkir balikan semua makhluk yang melihatnya. Sebelumnya Lin Zui mungkin tidak tahu mengapa Leng Xicheng mau menikahi wanita yang tidak memiliki uang dan kekuasaan seperti ini. Tetapi, sekarang ia melihat wajah Gu Qingqing yang sekarang begitu cantik, figur tubuhnya yang begitu ramping, dan kulitnya yang putih dan memesona. Dengan gaun merah dan rambut hitam mengkilap, wanita ini benar-benar terlihat seperti susu 1000 ml, membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesapnya dengan ganas. Lin Zui sudah menyadari kecantikan Gu Qingqing sejak lama. Tetapi, ia tidak menyangka bahwa Gu Qingqing akan menjadi begitu cantik hingga seperti ini. Benar-benar bisa membuat pikiran orang yang melihatnya menjadi mabuk kepayang. Lin Zui tanpa sadar langsung berdiri dan kakinya melangkah ke arah Gu Qingqing secara tidak terkendali. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, hingga hampir berjalan ke depan Gu Qingqing. Saat itu, ia baru kurang lebih bisa menahan diri untuk tidak kehilangan sikap dan memuji, sangat cantik. Apakah ini terlalu terbuka? Tanya Gu Qingqing. Ia merasa agak tidak terbiasa dan ingin menaikkan gaun perjamuannya karena selalu merasa sedikit tidak nyaman. Tidak, sangat cantik, sungguh. Lin Zui bersumpah bahwa ia telah mengatakan banyak kebohongan seumur hidup ini. Tetapi, kata-kata ini malah ia katakan dengan tulus hati. Tapi, saya masih merasa sedikit. Gu Qingqing memutar tubuhnya sedikit dan pinggangnya sedikit berayun. Rambutnya seperti awan dan kontur sisi samping tubuhnya benar-benar sempurna. Lin Zui segera maju ke depan, memang ada yang tidak baik. Di mana? Gu Qingqing kaget karena Lin Zui mendadak mendekatinya dalam sekejap dan membuka lengannya, seolah-olah bersikap akan memeluk Gu Qingqing. Itu jelas membuat Gu Qingqing terkejut. Tanpa disangka, Lin Zui menarik kedua pita yang teruntai di samping dan mengikatnya dengan lembut menjadi ikatan simpul di belakang. Selama mengikat, Lin Zui tidak menyentuh tubuh Gu Qingqing sama sekali. Gu Qingqing menegakkan pinggang rampingnya dan tampak anggun. Lin Zui segera mundur, kemudian baru melihat seluruh tubuh Gu Qingqing dengan murah hati dan sedikit mengangguk. Sekarang terlihat jauh lebih baik. Kemudian, Lin Zui membuka lengannya. Wanita yang cantik, silakan. Gu Qingqing kembali terkejut. Namun, ia melihat tidak ada niat cabul sama sekali di mata Lin Zui. Baru ia mengangguk dengan pelan, lalu mereka berdua turun bersama. Waktu suah menunjukkan pukul 7.30. Masih ada setengah jam dan konferensi pers akan segera dimulai secara resmi di aula perjamuan Hotel Resort Binhai. Selanjutnya bab 389 tampil menakjubkan, 9.